Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tolak bala yang benar. Tentu di tengah-tengah masyarakat pada umumnya banyak kita dapati dan kita jumpai mereka seringkali kalau ada suatu peristiwa yang menakutkan, yang membahayakan, maka mereka segera bergegas untuk bagaimana melakukan tolak bala agar terhindar dari musibah ataupun petaka yang mereka takutkan. Ketahuilah bahwasanya agar kita semua terhindar dari petaka, dari bencana yang kita khawatirkan menimpa kita sekalian, maka kita harus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau an ahl qura, dan kalau saja sekiranya penduduk negeri di mana saja mereka berada, amanu, mereka semua beriman, melaksanakan perintah-perintah Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kata Allah, la fatahna, sungguh pasti kami Allah akan membukakan alaihim, atas mereka semua, barokatin, keberkahan-keberkahan yang banyak, baik minas sama'i, dari langit, dari atas, wal ardi, dan juga dari bumi, dari bawah. Allah akan curahkan semua keberkahannya untuk mereka, dari atas, dari bawah, dari langit, dari bumi, semuanya tercurahkan untuk mereka penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang, kata Allah, mereka mendustakan, tidak mau menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Bahkan mereka melakukan kesesatan, penyimpangan, kekafiran, bahkan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemar berbuat dosa dan maksiat. Fa akhadnahum, maka kami Allah akan mengazab mereka, menimpahkan bala kepada mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dari kekafiran dan kesesatan. Jadi saudara sekalian, agar kita terhindar dari bala atau selamat dari bala, bahkan agar kita dicurahkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari langit maupun dari bumi, maka syaratnya kita harus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Begitu juga di dalam firman Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-33-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum," dan tidaklah Allah hendak mengazab kalian, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi manakala kita beriman dan bertakwa kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah manakala kita berbuat kesalahan dan dosa, maka itulah syarat mutlak untuk mendapatkan keselamatan dari bala, dari bencana, musibah, ataupun azab Allah dan kemurkaannya. Maka dari itu sekalian, kita semua pasti mendambakan kondisi, situasi yang kita berada di negeri ini tentu dalam kondisi yang baik, yang aman, sentosa, yang tentram, yang nyaman, yang subur, yang makmur, yang bahkan terlimpahkan segala keberkahan untuk kita semua. Itulah yang kita inginkan. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah, baik itu dosa dan maksiat, apalagi kekafiran, kesyirikan, kesesatan dan penyimpangan atau penyelewengan dari agama, karena itulah yang akan memicu terjadinya bala dan petaka. Kita harus betul-betul mewujudkan agar masyarakat kita semua ini betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, agar bencana dan petaka atau bala terhindar dari kita semua. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Tirmidzi dan juga Imam Malik, Nabi kita SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikah." Saling bergantian pada diri kalian semua, yaitu para malaikat, bilaili, yang ditugaskan di malam hari, wa malaikah bin nahar, dan juga para malaikat yang ditugaskan oleh Allah di siang hari. Wa yajtami'una fi salati subuh, dan mereka berkumpul atau bertemu di saat salat subuh. Wa salatul asr, dan juga di saat salat asar. Tentu fayas'adu ilaihi alladzina batu fikum, maka naiklah para malaikat yang bertugas di malam hari pada diri kalian. Fayas'aluhum, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bikum, ya, sedangkan Allah Maha tahu daripada kalian atau terhadap apa yang ada pada diri kalian. Wa huwa a'lamu bikum, dan dia Allah Maha tahu terhadap apa yang ada pada diri kalian. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian wahai para malaikat yang ditugaskan di malam hari dikala kalian meninggalkan para hambaku. Fayaqulun, maka para malaikat tersebut berkata, atainahum, kami datang kepada mereka, wahum yusallun, sedangkan mereka dalam keadaan salat. Wa taraknahum, dan kami tinggalkan mereka, wahum yusallun, sedangkan mereka pun dalam keadaan salat. Artinya, ada para malaikat yang Allah tugaskan di malam hari untuk mendoakan kita sekalian selama malam hari tersebut. Dan ada malaikat yang Allah tugaskan di siang hari untuk mendoakan kalian semua sehari penuh. Dan kedua rombongan malaikat ini bertemu, atau istilah bahasa kitanya ganti sip. Ada sip malam, ada sip siang.
bertemunya itu di sholat subuh, di mana para malaikat yang ditugaskan di malam hari telah selesai tugasnya, ya, dan mereka naik ke atas lagi ke langit. Sedangkan malaikat yang Allah tugaskan untuk di siang hari itu dimulainya di waktu subuh. Mereka malaikat baik yang malam hari maupun siang hari berkumpul di saat sholat subuh, dan sehingga malaikat itu tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang naik ke atas karena sudah selesai tugas malam harinya, ditanya oleh Allah, mereka menyaksikan bahwa mereka manusia dalam keadaan sholat subuh waktu ditinggalkan oleh mereka. Dan juga tentu malaikat yang datang di siang hari untuk tugas di siang hari, mereka menyaksikan saat awal tugasnya itu orang-orang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di samping itu pula, ya, sampai malaikat yang siang hari itu bertugas sampai asar. Nah, di waktu asar tentu mereka selesai tugas, naik ke atas, ya. Namun mereka menyaksikan para hamba Allah sedang sholat berjamaah di waktu asar tersebut. Sehingga seluruh malaikat yang Allah tugaskan kepada kita sekalian turun ke bumi ini, mereka menyaksikan bahwa kita orang sedang menunaikan baik itu sholat subuh maupun sholat asar. Dan ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho dan mencintai para hambanya yang beriman dan bertakwa, yang mereka tidak meremehkan dan tidak menyepelekan kewajiban-kewajiban dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dan juga menjalankan ketaatan kepadanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat ridho manakala hamba itu betul-betul beriman dan bertakwa, dan Allah pasti akan mencurahkan keberkahan dan rahmatnya, keridoannya untuk mereka semua. Bahkan dosa-dosanya pun Allah ampuni semua. Ini kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman dan bertakwa, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah, mereka gunakan di jalannya Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan inilah cara untuk menolak bala yang benar, yang hakiki, yang sebenarnya. Juga kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, qala rabbukum azza wa jal, telah berfirman Tuhan kalian, ini Allah azza wa jalla, lau anna abidi ata'uni, kalau saja sekiranya para hambaku mentaati diriku, kata Allah, la asqaituhum al-matara bil laili, sungguh pasti aku akan menurunkan kepada mereka hujan di malam harinya, wa atla'tu alaihimul syams, wa atla'tu, dan aku akan menerbitkan alaihim atas mereka semua asyams, sama itu matahari, bin nahar, di siang harinya. Masya Allah. Allah menjanjikan manakala para hambanya mentaatinya, taat kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan, maka niscaya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, akan menurunkan hujan di malam hari dikala kita istirahat tidur nyenyak. Masya Allah, suasana semakin menjadikan tidur kita sangat nyenyak, ya, apabila turun hujan di malam hari. Dan di siang hari, saatnya kita beraktivitas, Allah hentikan hujannya dan Allah terbitkan matahari di siang hari tersebut dengan cerah sekali, yang sehingga
kita lebih memungkinkan untuk beraktivitas lebih semangat lagi di siang hari tersebut. Bahkan Allah menjanjikan walamma asma'tuhum sautar ra'di, dan tidak akan aku perdengarkan kepada mereka suara petir. Nah, di sini Allah berjanji tidak akan mendengarkan kepada kita suara petir yang menggelegar, yang sangat mengerikan dan menakutkan itu, manakala kita semua menjalankan ketaatan kepada Allah. Yaitu tolak bala. Allah tidak akan, katanya, memperdengarkan suara petir kepada kita. Ya tentu, jangankan suara petir yang sangat keras, sangat nyaring. Suara petir yang sedikit nyaring aja kita pun sudah merasa ketakutan, ya, merasa cemas. Ya, maka dari itu, saudara sekalian, penuhi apa yang menjadi syarat untuk menolak bala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, dan beristighfar manakala kita melakukan kesalahan dan dosa. Itulah cara tolak bala yang benar. Semoga kita bisa melakukannya. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.